Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami bertiga dari kelas E calon guru penggerak dengan pengajar praktik Ibu Juwaika dan fasilitator Bapak Didi Basuki akan mencoba mempraktekkan praktek kucing dengan alur tirta. Yang pertama kami terdiri dari saya sendiri, Bapak Muhnur Hadi dari SD Negeri Brakas. Yang kedua Ibu Alimah dari SD Botosengon 1 dan Ibu Inayatul Ulia dari SD Sidomulyo 1. Untuk topik yang pertama saya Mundur Hadi sebagai pemantau. Nanti untuk kasus ya, untuk topik untuk selanjutnya yaitu Koci nanti Ibu Inayatul Ulia dan Coach Ibu Alimah. Nah, sebelum kita memulai percakapan kucing dengan alur kita ini, kita berdoa semoga saja apa yang kita praktekkan ini berjalan dengan lancar, sukses tanpa ada gangguan suatu apapun. Berdoa dimulai. Terima kasih, selesai. Monggo untuk kasus pertama bisa dimulai dari Ibu Inna sama Bu Siti Alimah, kami persilahkan. Assalamualaikum Bu Alim. Waalaikumsalam Bu Ina. Bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Bu. Boleh, silahkan Bu Ina. Saya akan dengan senang hati mendengarkan curhatannya Bu Ina. Terima Monggo Bu Ina mau kasih. cerita apa nih? Terima kasih sebelumnya. Begini Bu Alim, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang bersemangat belajar dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas itu hanya sedikit. Itu bagaimana ya, Bu? Jadi menurut ceritanya Bu Ina, murid-murid Bu Ina itu kurang bersemangat ya Bu? Iya, Bu. Jadi kalau dari yang saya tangkap dari diskusi kita ini, yang diharapkan Bu Ina itu apa coba? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi ini tentang kurangnya semangat belajar murid-murid yang saya ajar, Bu. Oh, begitu, Bu. Kira-kira murid-murid Bu Ina itu kurang bersemangat itu kalau bersama Ibu atau dalam pembelajaran yang biasanya, Bu? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias serta kurang bersemangat dalam belajar itu adalah sepertinya pembelajaran saya itu sedikit membosankan, Bu. Itu yang saya rasakan. Kemudian terlalu monoton. Sepertinya saya itu terlalu dominan dalam berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Saya juga tidak memberikan kesempatan untuk murid saya dalam berpendapat atau kurang aktif lah anak-anak saya itu dalam pembelajaran yang saya ampu. Oh, begitu ya, Bu. Nah, coba kita ingat-ingat lagi ya, Bu ya. Kira-kira saat pembelajaran apa yang bisa membuat bersemangat siswa Ibu coba? Kira-kira apa, Bu Ina? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik dan tidak monoton serta tidak membosankan, Bu. Kalau begitu, saya sependapat sekali dengan Bu Ina. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid Bu Ina ini nanti tidak bosan dan semangat lagi? Kira-kira menurut Bu Ina apa ini? Kalau menurut saya, pembelajarannya itu harus berpihak pada murid. Kemudian murid itu aktif dalam pembelajaran. Adanya ice breaking, kemudian bisa juga dengan pemberian game supaya pembelajaran itu lebih menarik dan menyenangkan, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira saya ingin bertanya mengenai tugas ini, Bu. Kalau pada saat pemberian tugas itu apa yang membuat siswanya Bu Ina itu tidak begitu bersemangat atau kurang bersemangat dalam mengumpulkan tugas, Bu Ina?
Kemungkinan besar itu karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak mungkin Bu, dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya itu memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Oh, begitu Bu Ina. Iya, Bu. Kalau boleh tahu, sumber belajar apa saja ya Bu Ina? Saya itu biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan sekolah saya, Bu. Oh, Bu Ina menggunakan buku teks. Selain buku teks, adakah sumber belajar lain Bu Ina? Coba. Saya pikir sebenarnya banyak ya Bu, sumber belajar itu seperti video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kalau saya menggunakan aplikasi yang sedang tren saat ini Bu, seperti TikTok atau IG ya Bu ya. Iya Bu. Nah, kalau menurut pendapat saya, pemikiran Bu Ina itu bagus sekali. Jadi kita sebagai guru itu tidak hanya menggunakan satu sumber belajar saja Bu. Kita bisa menggunakan berbagai macam sumber yang bisa meningkatkan gairah anak untuk belajar Bu Ina. Jadi ketika anak merasa nyaman dengan pembelajaran yang dilakukan Bu Ina, pasti anak-anak akan semakin tertarik, akan semakin menyukai pembelajaran pada saat di kelas Bu Ina. Dan saya yakin ketika Bu Ina nanti menggunakan media-media yang sangat menarik, pembelajaran akan sukses seperti itu Bu Ina. Betul juga ya Bu ya. Nah, kalau begitu kira-kira rencana Bu Ina ke depannya apa coba Bu Ina? Yang pertama yang akan saya lakukan adalah merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam Bu. Seperti saya bisa menggunakan video YouTube dan juga TikTok. Bisa juga saya juga rencananya akan menggunakan artikel, kemudian buku-buku referensi yang mendukung pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Bentuk tugasnya juga saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang pernah kita pelajari. Sehingga yang saya harapkan murid-murid saya itu tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, kemudian pantun, atau laporan digital. Jadi sesuai dengan minat dan bakat anak-anak Bu. Bagus sekali Bu Ina, mendukung langkah yang diambil Bu Ina. Semoga rencananya berhasil ya Bu Ina. Terima kasih ya Bu. Amin. Iya, kira-kira amin. Kira-kira untuk rencana Bu Ina tadi komitmennya apa Ibu Ina? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menarik dan mengasihkan. Menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga yang saya harapkan itu murid-murid dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tersebut. Kemudian memperbanyak diskusi dan mengungkapkan ide-ide tanpa ada unsur paksaan. Kemudian akan saya serahkan pemilihan sumber belajar itu pada murid-murid saya, Bu. Wah, bagus sekali Bu Ina. Saya yakin Bu Ina dengan rencana-rencana yang sudah dipaparkan nanti akan berhasil meningkatkan semangat siswa-siswa Bu Ina. Kira-kira mau dimulai dari kapan itu Bu Ina? Secepatnya Bu, besok saya ingin menerapkannya Bu. Karena saya juga sedih melihat murid-murid saya yang kurang bersemangat. Jadi secepatnya kalau bisa besok saya akan realisasikan. Bagus Bu Ina, semangat. Baiklah, karena kita sudah di ujung sesi, kira-kira apa yang didapat Bu Ina dari percakapan kita kali ini Bu Ina? Saya bisa mendapatkan ini jawaban atas permasalahan yang saya hadapi. Kemudian saya akan menerapkan perbaikan pembelajaran dengan menggunakan sumber belajar yang lebih lebih kreatif, lebih inovatif, kemudian bermacam-macam sumber belajar, dan juga dalam pemberian tugas juga akan saya perbaiki Bu, agar anak-anak itu semangat dalam belajar serta mengerjakan tugasnya. Begitu Bu.
Baik Bu Ina, senang sekali mendengar cerita Bu Ina. Saya ingin mendengar kelanjutannya minggu depan Bu Ina. Jadi kita Baik. bisa bertemu kembali untuk mengetahui progres yang sudah dijalankan Bu Ina. Semangat belajar anak-anaknya gimana? Anak-anaknya Siap. gimana? Ya Siap. Bu Baik, Ina. Bu. Terima kasih Bu Alim atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya, Bu. Amin. Amin. Itu yang selalu kita harapkan Bu Ina. Sudah lega Bu Ina sekarang? Alhamdulillah sudah, Bu. Saya sudah mendapatkan solusi dan jawaban atas permasalahan yang saya hadapi. Sekali lagi Iya terima Bu. kasih. Sampai bertemu lagi ya, Bu. Saya akan siap Iya Bu Ina, bercerita. sama-sama. Iya. Terima kasih atas percakapan antara Ibu Ina dan Bu Alim tentang permasalahan yang dihadapi. Saya memantau di sini sudah mencatat atau sudah berusaha nanti akan memberikan ide-ide atau masukan yang dari pemantauan Ibu Ina dan Ibu Alimah sudah sesuai dengan alur Tirta. Yang pertama tadi yaitu menyampaikan tujuan coaching. Nah, menurut saya tujuan yang disampaikan oleh coaching sudah sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tentang penurunan antusiasme dan kurangnya motivasi belajar murid. Murid dalam pembelajaran, kemudian murid yang kurang aktif, kemudian pembelajaran yang kurang menarik, dan pembelajaran yang monoton. Itu tujuan yang ingin diutarakan tadi. Yang kedua, identifikasi. Nah, dalam identifikasi ini sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching, yaitu coach sudah memberikan pertanyaan yang bermakna dan fokus pada masalah yang coach menyadari bahwa pembelajaran yang dilakukan itu harus menarik, mengasihkan, membangun motivasi belajar siswa, dan meningkat dengan banyak sumber belajar dan referensi, dan tugas harus sesuai tepat waktu. Yang ketiga, rencana aksi. Rencana aksi ini sudah yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya, yaitu coach sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan, baik tentang antusiasme murid dalam pembelajaran. Kemudian pembelajaran yang dilakukan harus menarik, mengasihkan. Kemudian motivasi belajar siswa juga dapat meningkat. Ya. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara memberikan banyak sumber belajar, referensi, dan tugas-tugas juga harus tepat waktu. Kemudian yang keempat tentang tanggung jawab, yaitu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya, yaitu dengan coach sudah bagus dalam menanyakan tentang komitmen atau tanggung jawab terhadap rencana dan strategi atau langkah-langkah yang diambil oleh coach, dan ternyata membuat coach menjadi yakin akan keputusan dalam mengambil solusi yang diambil. Demikian pemantauan dari saya mengenai coaching yang Ibu Ina dan Ibu Alimah lakukan tadi. Terima kasih. Selamat siang, Bu.
Apakah Bu Ina mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang juga Pak Nur. Ada apa Pak? Saya lihat sepertinya Bapak ada masalah, tidak bersemangat, tidak seperti biasanya. Ada yang bisa saya bantu Bapak? Tidak apa-apa. Maaf Bu, saya mengganggu waktunya Bu Ina. Tidak apa-apa Bapak. Monggo. Begini Bu, saya itu mau curhat tentang permasalahan yang saya hadapi Bu. Dengan senang hati Pak Nur. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Silahkan Bapak ceritakan masalah yang Bapak hadapi. Saya siap mendengarkan. Begini Bu Ina, Bu Ina ingat tidak ya, beberapa hari yang lalu ketika Bapak pengawas melakukan supervisi di kelas saya, Ya. saya mendapat teguran dari Bapak pengawas Bu. Lalu apa yang membuat Pak Nur mendapat teguran dari Bapak pengawas? Saya itu mendapat teguran dari Bapak pengawas kaitannya dengan administrasi pembelajaran saya yang kurang lengkap, dan saya itu masih menggunakan administrasi tahun pelajaran yang lalu. Oh, administrasi Pak Nur itu kurang lengkap dan masih menggunakan administrasi tahun lalu ya Bapak ya. Apa penyebabnya Pak sehingga Bapak melakukan hal tersebut? Banyak sekali penyebabnya Bu. Pekerjaan saya itu tambahan saya itu selain sebagai guru, saya juga mengerjakan seperti dapodik, kemudian persiapan ANBK, belum tugas-tugas seperti diklat, dan masih banyak pekerjaan yang lain lah Bu. Jadi saya tuh merasa keteteran dalam mengerjakan administrasi kelas, makanya saya itu menggunakan administrasi tahun pelajaran yang lalu. Oh, lalu apa yang Pak Nur ingin perbaiki dalam hal ini? Ya, saya itu ingin memperbaiki administrasi saya itu dengan administrasi yang baru dan melengkapi semua administrasi kelas yang saya miliki. Baik, kemudian solusi serta strategi apa yang akan Pak Nur lakukan untuk memperbaikinya dengan segala tugas tambahan Bapak yang begitu banyak sekali Bapak? Yang pertama, saya akan usul kepada sekolah untuk membagi beberapa tugas tambahan kepada yang lainnya. Kemudian jadinya tidak semua tugas saya yang handle atau yang megang. Kemudian berikutnya saya akan belajar mengelola waktu, kemudian menggunakan skala prioritas untuk mengerjakan tugas-tugas saya, sehingga tugas utama saya sebagai guru itu bisa terpenuhi. Salah satunya membuat administrasi kelas Bu. Bagus sekali Bapak. Lalu bagaimana dengan penyelesaian kaitannya dengan teguran dari Bapak pengawas? Yang pertama saya akan lakukan adalah meminta tolong melalui kepala sekolah untuk mewakili permintaan maaf saya. Kemudian pada kesempatan berikutnya saya akan meminta maaf secara langsung kepada Bapak pengawas dengan tidak akan mengulanginya lagi, yaitu dengan membuat administrasi kelas menggunakan tahun yang lalu. Bagus sekali Bapak, rencana Bapak ya. Kira-kira hal itu akan Pak Nur lakukan mulai kapan? Kalau bisa sesegera mungkin Bu, dalam waktu dekat inilah, agar masalah ini tidak berlarut-larut dan mengganggu pikiran saya. Semoga bisa segera terlaksana ya Bapak dan berjalan dengan lancar. Bagus sekali tadi yang Pak Nur rencanakan. Saya sangat mendukung langkah-langkah dan tanggung jawab yang Pak Nur ambil. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai harapan ya Pak ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dan Pak Nur ceritakan kepada saya bagaimana hasilnya. Saya akan sangat antusias sekali menanti kabar atau progres yang Bapak capai setelah
coaching ini, Bapak. Baik, Bu Ina. Nah, terima kasih kepada Bu Ina yang telah meluangkan waktu, pikiran, tenaga untuk menjadi pendengar atau keluh kesah saya, Bu Ina. Sama-sama Pak Nur, saya siap mendengarkan, saya siap sharing. Semoga yang direncanakan Bapak juga berhasil dengan lancar. Amin, Bu. Terima kasih, Bu Ina. Sama-sama Pak Nur, sampai bertemu lagi dengan cerita yang baru dan pastinya akan sangat menarik tentunya. Oke, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Tadi sudah terjadi proses coaching antara Pak Nur Hadi dan Bu Inayatul Ulya. Saya di sini berperan sebagai pemantau. Menurut saya, selama proses coaching berlangsung, untuk tujuan, menurut saya tujuan yang disampaikan oleh Koji sudah sangat jelas dan runtut, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tentang administrasi kelas yang ingin diperbaiki ke arah yang lebih baik lagi, supaya terprogram dan lengkap sesuai dengan permintaan Bapak Pengawas. Untuk identifikasi, Coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan bermakna yang dapat membuat Koji menyadari bahwa pembuatan administrasi kelas yang digunakan 2 tahun yang lalu itu keliru untuk digunakan pada tahun sekarang. Sekiranya ulangi. Ya, sing rencana aksi weh. Oke. Yang ketiga adalah rencana aksi. Jadi, Coach sudah memberikan pertanyaan dan yang dapat membuat Koji merencanakan, membuat langkah-langkah serta strategi yang diambil untuk menyelesaikan permasalahan tentang administrasi kelas yang masih keliru pada saat supervisi yang dilakukan oleh pengawas. Untuk yang keempat adalah tanggung jawab. Di sini, Coach sudah menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh Koji tentang pembuatan administrasi kelas dan ternyata membuat Koji menjadi yakin akan keputusan dalam mengambil solusi yang diambil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang Pak Nur. Apakah Pak Nur mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang sudah Bu Halim. Ada apa ya Bu? Saya lihat sepertinya Ibu agak murung, tidak semangat seperti biasanya. Apa ada yang bisa saya bantu Bu? Mohon maaf Pak, saya jadi mengganggu waktunya Pak Nur. Tidak apa-apa Bu Halim. Gini Pak, saya mau curhat tentang masalah saya Pak. Apakah Pak Nur bisa membantu Pak? Dengan senang hati Bu Halim. Kira-kira apa ya yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi Pak dari masalah yang saya hadapi. Masalahnya apa ya Bu Halim? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan, mungkin saya bisa bantu. Gini Pak, saya itu di kelas punya siswa yang menurut saya itu luar biasa aktifnya Pak Nur. Saking aktifnya Pak, tiap hari anak itu selalu berantem dengan temannya Pak. Kadang saya juga ditegur sama guru kelas lain karena anak ini sering mengganggu kelas kecil Pak Nur. Jadi kalau nggak rame ya mengganggu kelas lain. Jadi bahkan ada orang tua siswa yang datang ke sekolah untuk memarahi anak tersebut Pak Nur karena anaknya dipukul sampai giginya copot Pak Nur. Menurut Pak Nur gimana ini Pak? Oh begitu ya. Kira-kira dari percakapan kita kali ini apa yang ingin Ibu Halim dapatkan ya?
Dari percakapan ini saya harap itu siswa saya jadi murid yang baik Pak Nur, tidak berantem lagi, bisa belajar dengan baik di kelas, tidak membuat kegaduhan, serta tidak mengganggu kelas lainnya Pak Nur. Oh, berarti ingin menuntun anak ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Bu ya? Iya Pak, saya itu inginnya seperti itu Pak Nur. Baiklah Bu Alim, kalau begitu kira-kira apa yang selama ini sudah Ibu Alim lakukan kepada anak itu? Jadi selama ini saya itu sudah memberikan nasihat Pak Nur, memberikan arahan. Jadi kayak ini kan temanmu nak, jadi harus disayang, jangan diganggu. Dan selain itu saya juga selain memberikan nasihat, saya juga pernah itu Pak Nur mengundang orang tuanya, saya bertanya tentang sikap anak ini kalau di rumah itu seperti apa, apakah ada masalah di rumah atau bagaimana. Tapi yaitu Pak, orang tuanya hanya meminta maaf dan malah memarahi anaknya Pak Nur. Oh, begitu ya Bu Alim. Jadi setelah siswa Bu Alim diberikan nasihat, bimbingan, arahan, tadi langsung berubah atau bagaimana ya Bu ya? Gini Pak, jujur aslinya itu anak itu pinter Pak. Dalam pelajaran aslinya anak itu mampu. Apalagi kalau pelajaran matematika Pak Nur, itu pasti mengerjakannya lebih cepat dari teman-teman. Cuma ya itu Pak, tingkahnya itu super aktif dan suka mengganggu temannya. Uh, apa? Kadang saya itu bingung. Saya itu pernah Pak bicara dari hati ke hati sama anak ini. Saya nanya, kenapa kok kamu begini? Dan anak itu menjawab, kalau dulu itu anak itu pernah dibully sama teman-temannya karena ayah ibunya kurang mampu gitu Pak. Jadi dia seperti ingin melampiaskan amarahnya, mau balas dendam gitu Pak sama teman-temannya. Jadi anak ini aslinya pandai ya Bu ya. Tapi karena masa lalunya yang kurang bagus, jadi anak ini ingin balas dendam dan melampiaskan kepada teman-temannya. Nah, apakah teman-temannya pada merasa terganggu nggak Bu? Ya pasti Pak, teman-temannya pasti merasa terganggu sekali. Apalagi yang perempuan juga pasti sangat terganggu ya Bu ya? Iya Pak, itu yang paling utama. Jadi seringnya anak ini bermain sama anak laki-laki Pak. Karena sering mengejek, biasanya anak laki-laki kan aslinya anaknya sih nggak nakal Pak. Soalnya kalau dia itu tidak diprovokasi sama temannya itu tidak mengganggu Pak Nur. Berarti Bu Alim sering memberikan nasihat pada teman-temannya untuk tidak memprovokasi. Soalnya kalau saya lihat anak ini tidak akan mengganggu ya Bu ya. Jadi dari pengamatan Ibu setelah memberikan nasihat, bimbingan, peringatan, opsi lain yang bisa Ibu Alim lakukan kira-kira apa nih? Saya itu sebetulnya sudah pernah Pak curhat sama kepala sekolah saya tentang anak tersebut Pak Nur. Lalu kepala sekolah memberi saran apa ya Bu ya? Ya sama Pak, kepala sekolah memberikan peringatan pada anak tersebut. Bahkan pernah ibunya itu dipanggil Pak Nur ke sekolah. Malah anak ini waktu ibunya dipanggil ngumpet di lemari Pak. Jadi kan benar tidak keterangan dari guru sama anaknya soal anak ini berkelahi kan kadang tidak bisa sinkron Pak Nur. Kira-kira menurut Bu Alim lingkungan anak ini seperti apa ya Bu ya? Jadi gini Pak, anak ini di rumah itu cuma tinggal sama ibunya. Ayahnya menikah lagi dan tidak pernah mengunjungi anak tersebut. Jadi mungkin anak itu kurang kasih sayang Pak. Sehingga kalau dia tersulut emosinya itu langsung marah Pak Nur. Jadi bisa dikatakan anak ini itu kurang perhatian ya Bu Alim. Nah aslinya kasihan juga nih. Setelah anak ini diberi peringatan, orang tuanya dipanggil, kadang juga dipertemukan dengan siswa yang dipukul. Kira-kira harapan keberhasilan seperti apa yang ingin Ibu Alim inginkan? Jadi saya itu harapannya anak ini itu bisa nyaman belajar di sekolah kami Pak.
nggak mungkin kan nanti kalau karena ulahnya ini anak ini dikeluarkan atau gimana gitu Pak. Saya harap anak ini bisa merubah sikapnya Pak, jadi anak yang lebih baik lagi, tidak suka mengganggu temannya, tidak suka malak, dan tidak mudah terpancing emosinya terutama Pak. Saya inginnya itu mencari cara agar anak itu nyaman belajar, karena aslinya anak ini pintar Pak. Saya jadi kayak eman-eman gitu loh Pak sama anak ini. Oh gitu ya Bu. Dari apa yang Ibu Alim sampaikan tadi, apa rencana Ibu Alim ke depannya ya? Jadi gini Pak, saya itu punya ide untuk menerapikan anak ini kayaknya Pak. Jadi saya itu punya teman yang suaminya itu psikolog Pak Nur. Jadi pernah menangani anak yang mempunyai masalah seperti ini. Dia pernah bilang kalau anak yang seperti ini tuh membutuhkan pendampingan khusus Pak Nur. Karena anak ini aktif sudah sangat luar biasa. Jadi misal besok kalau malak lagi, dia di perempatan jalan itu malah malak Pak. Jadi aslinya anak ini sangat luar biasa Pak Nur. Lalu sekarang prioritas Bu Alim kira-kira apa ya Bu ya? Jadi prioritas saya itu harapan saya anak ini merasa nyaman belajar dulu Pak di sekolah. Tidak merasa tertekan, tidak dibully anak-anak yang lain. Jadi benar-benar fokus untuk belajar dan bermain bersama temannya. Jadi saya sebagai guru itu enak Pak kalau memberikan pelajaran. Karena gini Pak Nur, kadang itu dia suka emosi karena semua anak suka menyalahkan dia Pak. Guru juga kadang ada yang menyalahkan karena ada laporan dari siswa lainnya. Jadi dia itu serba salah Pak Nur di sekolahan. Ya. Lalu strategi atau langkah-langkah Bu Alim yang ingin terapkan seperti apa? Pertama, yang akan saya lakukan itu pendekatan secara personal Pak Nur. Jadi ada pendampingan khusus terhadap anak tersebut. Mungkin saya akan mengajak anak tersebut bicara dari hati ke hati, memberikan arahan, nasihat. Jadi anak tersebut merasa dekat dengan saya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan pengertian kepada teman-teman di kelas untuk tidak memancing emosi si anak ini Pak Nur. Jadi seperti jangan membangunkan macan yang sedang tidur Pak. Jadi teman-temannya itu diberi pengertian tentang karakter si anak itu seperti ini. Jadi perlu adanya komunikasi yang intens dengan orang tua siswa juga saya rasa Pak, sehingga orang tua juga memperhatikan anaknya di rumah Pak Nur. Oh, jadi begitu strategi yang Ibu Alim lakukan. Nah, untuk jangka waktunya kira-kira berapa lama ya Bu untuk dilaksanakannya? Ini yang saya bingungkan Pak Nur, soalnya kan karena namanya anak ya Pak ya, kita tidak tahu, kadang hari ini anak itu tidak mengganggu, entah besok mengganggu apa tidak kan, itu yang saya tidak tahu Pak Nur. Lalu dari yang sudah direncanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu Alim lakukan untuk menjalankan rencana itu ya Bu? Jadi komitmen saya akan selama seminggu ini coba akan saya pantau terus Pak. Misal ada masalah harus diselesaikan agar tidak berlarut-larut Pak Nur. Dipantau saja atau bagaimana ya Bu ya? Selain sambil saya pantau Pak Nur, sambil diberi arahan, dan saya juga akan bekerja sama dengan orang tuanya untuk sama-sama membuat perubahan yang baik untuk anak tersebut Pak Nur, sehingga anak ini merasa nyaman ketika belajar Pak. Menurut Bu Alim itu perlu bantuan siapa saja yang ada di sekolah untuk mewujudkan rencana tersebut ya Bu? Jadi saya mungkin akan berkolaborasi dan berkoordinasi dengan rekan-rekan guru yang lain, juga yang terutama itu teman-teman di kelasnya Pak, dan tidak lupa juga orang tua siswa tersebut Pak Nur. Kira-kira mau dimulai kapan ya Bu ya untuk menerapkan rencana Bu Alim ini? Mulai besok Pak, akan saya mulai rencana saya. Oh, baiklah Bu. Sepertinya kita sudah di ujung sesi curhatan kita. Apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini ya Bu ya?
Saya merasa sangat lega bisa cerita sama Pak Nur, karena ini sudah menjadi tugas saya untuk mendampingi anak tersebut, Pak. Menuntun mereka menjadi pribadi yang lebih baik, dan menjadi anak yang tidak emosian, Pak. Terima kasih sekali Pak Nur sudah mendengarkan curhatan saya. Saya banyak sekali mendapat pandangan-pandangan tentang apa yang harus saya lakukan, Pak Nur. Sama-sama Bu Alim. Senang sekali bisa mendengarkan cerita dari Bu Alim. Sepertinya saya ingin sekali mendengar kelanjutan dan rencana Bu Alim ke depannya. Bagaimana kalau 2 minggu lagi kita bertemu lagi Bu? Ya ngobrol-ngobrol santai lah, seperti mendengarkan cerita Bu Alim tentang murid yang Ibu Alim ceritakan tadi. Baik Pak Nur, dengan senang hati. Terima kasih sangat ya Pak. Sama-sama Bu Alim. Selamat siang Bu Alim. Selamat siang Pak Nur. Baiklah, demikianlah praktek coaching ketiga dengan yang berperan sebagai coach di sini adalah Bapak Nur Hadi dan sebagai coach Ibu Siti Alimah, sedangkan saya sendiri Inayatul Ulia sebagai pemantau. Tadi praktek coaching yang telah dilakukan dengan menggunakan model Tirta, ya. Dengan langkah-langkah dalam model Tirta sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuan. Menurut saya tujuan yang disampaikan oleh coach sudah sangat jelas dan runtut, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi di kelasnya mengenai siswa yang terlalu aktif dan sering bertengkar dengan temannya, ya Bu Alim. Coach juga ingin mencari jalan keluar yang dapat menciptakan suasana pembelajaran yang sangat nyaman bagi siswa-siswanya. Kemudian yang kedua adalah identifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Coach yang sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan, kemudian membuat langkah-langkah serta strategi yang diambil untuk menyelesaikan permasalahannya tentang siswa yang terlalu aktif dan sering bertengkar dengan siswa lainnya sehingga membutuhkan dampingan khusus. Yang keempat adalah tanggung jawab, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Di sini coach sudah menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coach tentang cara menangani siswanya yang selalu aktif dan sering bertengkar dengan temannya, menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang dia ambil. Demikianlah praktek coaching ketiga dari kelompok kami. Terima kasih. Monggo Pak Nur ditutup. Terima kasih. Praktek coaching dari topik 1, topik 2, topik 3 sudah kita lakukan. Perannya juga sudah bergantian. Semoga praktek coaching dengan alur Tirta ini sukses ya, sudah sukses ke depannya dan bisa kita praktekkan di lingkungan kita sebagai pendidik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata atau kurang berkenan, mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.